dikenal berhati lembut dan penuh welas asih. Tapi siapa sangka, di balik ketenangan wajahnya itu, tersimpan sebuah kekuatan karma yang bekerja luar biasa cepatnya. Setiap ucapan yang terlontar, setiap niat yang terbersit di dalam batin, bahkan sekecil rasa iri yang panjenengan sembunyikan, bisa mengubah nasib panjenengan dalam sekejap. Inilah kauruh yang jarang dibahas. Ketika orang lagi berbuat baik dengan tulus, rezeki seolah mengalir tanpa disangka-sangka. Namun, saat batinnya gelap, saat hatinya keruh, semua keberuntungan yang sudah digenggam bisa lenyap begitu saja. Dalam wejangan luhur kali ini, kita akan membuka tuntas rahasia besar tentang karma weton legi. Pertama, kita akan bedah mengapa weton legi disebut sebagai jembatan batin antara dunia nyata dan alam gaib. Kedua, kita akan pahami mekanisme karma baik mereka yang disebut energi pantulan hati. Dan ketiga, kita akan ungkap pantangan terbesar dan sisi gelap weton legi, di mana ucapan dan rasa iri mereka bisa menjadi sengkolo, penghalang terbesar dalam hidupnya. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh kembali para kadang di pawon kauruh Raja Mantra, tempat kita bersama ngangsu kauruh luhur, warisan para bini sepuh. Sebelum wejangan ini saya babar lebih dalam, kulo minta keikhlasan panjenengan semua untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar panjenengan tidak ketinggalan pepeling, pengingat, dan wejangan penting seputar takdir, karma, dan ilmu leluhur Jawi. Baik, mari kita tenangkan batin, kita mulai ngaji roso kita. Para kadang sekalian, dalam perhitungan primbon Jawa kuno, weton itu bukan sekadar penanda hari lahir. Weton adalah jembatan spiritual antara dunia nyata yang kita pijak ini dengan alam batin yang tak kasat mata. Dan di antara semua pasaran, weton legi adalah salah satu yang paling menarik untuk kita kaji. Mengapa? Karena legi adalah sebuah kombinasi yang menyimpan aura lembut dan berwibawa. Namun itu juga penuh dengan misteri. Di balik senyum hangat orang berweton legi, tersimpan energi karma yang bekerja secara sangat halus, namun pasti, mengiringi setiap langkah hidup mereka sejak mereka dilahirkan. Orang dengan weton legi dikenal membawa energi keseimbangan, unsur hari dan pasaran yang menaungi mereka menciptakan perpaduan unik antara manisnya rezeki dan tajamnya nurani. Oleh sebab itu, dalam pergaulan mereka seringkali menjadi penengah, menjadi pembawa damai, dan menjadi magnet alami bagi orang-orang di sekitarnya. Kehadiran mereka itu meneduhkan. Namun, disinilah letak ujian pertama mereka. Karena hatinya yang terlalu lembut dan gampang iba, mereka juga sangat rentan dimanfaatkan oleh orang lain. Kebaikan mereka sering disalahartikan sebagai kelemahan. Dan di titik inilah, hukum karma mulai berperan secara khusus bagi mereka. Mekanisme karma weton legi. Pantulan batin. Bagi weton legi, karma bekerja dengan cara yang unik. Ia bekerja seperti energi pantulan hati. Apa maksudnya? Rasa dan niat panjenengan yang berweton legi, ibarat panjenengan sedang berdiri di depan cermin semesta yang sangat jernih. Apa yang panjenengan rasakan dan niatkan di dalam batin akan dipantulkan kembali oleh semesta dengan sangat cepat. Bila hati panjenengan bersih, tulus, dan penuh rasa syukur, maka pantulannya adalah kehidupan yang terang, penuh kemudahan dan rezeki yang mengalir. Namun sebaliknya, bila batin panjenengan keruh, dipenuhi rasa iri, kecewa, dendam, atau niat buruk, maka pantulannya adalah berbagai halangan yang muncul tanpa sebab yang jelas. Mungkin panjenengan sering mengalaminya. Tiba-tiba motor mogok padahal baru diservis. Usaha yang seharusnya lancar, tiba-tiba seret, sulit. Atau hubungan dengan pasangan retak tanpa alasan yang pasti. Dengarkan baik-baik. Semua itu bukanlah kesialan biasa.
Itu adalah pesan spiritual dari semesta. Itu adalah teguran lembut agar panjenengan kembali menata batin, agar panjenengan kembali pada keseimbangan rasa. Ada pula kauruh turun-temurun yang mengatakan bahwa weton legi dijaga secara khusus oleh daya leluhur yang berunsur air dan cahaya. Karena mereka dijaga oleh unsur yang murni ini, maka apapun yang mereka lakukan akan membawa getaran langsung ke dalam ruang spiritual para leluhur mereka. Jika mereka berbuat baik, para leluhur akan mengestoni dan membukakan jalan rezeki. Tapi jika mereka melanggar janji, menipu, atau menzalimi orang lain, bukan hanya diri mereka yang terkena dampak. Keseimbangan energi dalam keluarga besar mereka, bahkan garis leluhur mereka, bisa ikut terganggu. Inilah mengapa orang tua Jawa di masa lalu selalu memberi peringatan keras kepada anak cucunya yang berweton legi. Mereka selalu berpesan agar weton legi menjaga dua hal, menjaga tutur kata dan menjaga niat hati. Sebab bagi weton legi, karma bukanlah hukuman. Karma adalah pelajaran batin. Mereka dipaksa oleh semesta untuk selalu berada di jalur kebaikan. Anugerah karma baik, penyembuh dan penarik rezeki. Sekarang mari kita bedah sisi anugerahnya. Apa yang terjadi jika seorang weton legi berhasil menjaga rosonya tetap jernih? Pertama, kekuatan karma ini akan membuat weton legi memiliki jiwa penyembuh alami. Kehadiran mereka, kelembutan hati mereka dan ucapan mereka bisa menjadi tombo bagi orang lain yang sedang terluka batinnya. Mereka bisa menjadi penyalur energi positif bagi lingkungan sekitarnya jika batin mereka sendiri bersih. Kedua, setiap kebaikan yang ditanam oleh weton legi tidak pernah hilang sia-sia. Alam semesta seolah memiliki cara khusus untuk mencatat setiap perbuatan baik mereka, sekecil apapun itu. Sekali saja mereka membantu orang dengan tulus, dengan ikhlas tanpa pamrih, maka gelombang energi positif itu akan berputar kembali dan membuahkan hasil yang tak terduga, seringkali berlipat ganda. Rezeki mereka jarang datang dalam bentuk gelondongan, jumlah besar sekaligus, seperti menang lotre. Tidak, rezeki mereka datang melalui jalan yang lembut, misalnya lewat kemurahan hati seseorang yang tiba-tiba ingin membantu, atau peluang usaha yang tiba-tiba muncul di saat yang tepat, atau bantuan tak terduga yang datang di saat panjenengan sedang terdesak. Sifat dasar weton legi yang penyabar dan tidak suka membalas dendam. Inilah yang membuat karma baiknya bekerja secara perlahan, namun berkelanjutan. Hidup mereka mungkin tidak langsung kaya raya bak sultan, tapi stabil, ayem, tentrem, dan berkah. Mereka akan mudah mendapatkan simpati, mudah mendapatkan kepercayaan, dan mudah mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Banyak yang tidak sadar bahwa kemudahan dalam pergaulan itu adalah manifestasi dari karma baik yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Ketiga, panjenengan yang berweton legi memiliki keistimewaan luar biasa. Doa panjenengan mudah dikabulkan. Mengapa? Karena energi batin panjenengan sangat sinkron dengan unsur air. Air adalah unsur yang membawa kedamaian, kelembutan, dan bersifat penetral racun spiritual. Saat panjenengan berdoa untuk kebaikan orang lain, energi positif itu tidak hanya mengalir kepada penerima doa. Energi itu akan memantul kembali pada diri panjenengan dalam bentuk perlindungan gaib dan ketenangan jiwa. Itulah sebabnya panjenengan lihat banyak orang legi yang hidupnya tampak sederhana, tapi wajahnya selalu sumeh, murah senyum, adem, teduh, dan bahagia. Mereka jarang kekurangan syarat utama tanpa pamrih. Namun, ada satu syarat mutlak agar semua karma baik itu bekerja. Satu syarat yang seringkali menjadi ujian terberat bagi weton legi. Syarat itu adalah ketulusan, ikhlas, tanpa pamrih. Semesta tidak bekerja atas dasar kepura-puraan. Jika panjenengan berweton legi, berbuat baik dengan niat tersembunyi, misalnya membantu agar dipuji, atau bersedekah agar dibalas cepat,
maka energi karma baik itu akan berhenti di tengah jalan. Ia batal. Rezeki panjenengan bisa tertahan. Panjenengan mungkin sering mengalami, sudah hampir berhasil, wes nang ngarep moto tapi mbleset gagal di detik-detik terakhir. Itu tandanya niat panjenengan tidak murni. Ketulusan adalah kunci utama bagi orang berweton legi. Semakin murni niat panjenengan, semakin kuat getaran keberuntungan yang akan datang. Bahkan, balasan karma baik lagi sering datang dalam bentuk penyelamatan. Saat panjenengan hampir mengalami musibah atau kecelakaan, tiba-tiba ada saja yang menghalangi atau menolong. Saat usaha sedang sepi koyo kuburan, mak bedunduk muncul pesanan besar dari arah yang tidak disangka-sangka. Semua itu bukan kebetulan, itu adalah bentuk kasih semesta yang menjaga panjenengan. Karena tabungan karma baik panjenengan di masa lalu, sisi gelap dan pantangan terbesar weton legi. Sekarang kita masuk ke sisi sebaliknya, sisi gelap yang harus panjenengan jaga dengan sungguh-sungguh. Di balik kelembutan hati weton legi, tersimpan karma buruk yang bisa bekerja lebih kuat dan lebih cepat dibanding weton lainnya. Sekali saja panjenengan tergelincir dalam kesalahan niat, efeknya bisa langsung terasa dalam kehidupan sehari-hari. Pantangan pertama, lidah ucapan. Pantangan terbesar pertama adalah lisan. Karena lidah weton legi itu lembut dan menenangkan, maka setiap kata yang keluar dari mulutnya memiliki kekuatan besar. Lidah mereka itu mandi, bertuah. Jika panjenengan gunakan untuk menipu, memfitnah, atau panjenengan gunakan untuk menyumpahi orang, maka dampaknya akan berlipat ganda. Panjenengan akan merasakan kehilangan yang tiba-tiba, rezeki yang tersendat, atau hubungan yang hancur tanpa sebab jelas. Pini sepuh Jawa dahulu berpesan, wong legi aja ngucap sakarepe, sebab ukarane iso dadi nyoto. Orang legi jangan bicara sembarangan, sebab ucapannya bisa menjadi kenyataan. Pantangan kedua, hati. Ini adalah ujian spiritual terbesar bagi weton legi, yaitu mengendalikan hati dari rasa iri dan rasa kecewa. Karena batin panjenengan sensitif, panjenengan mudah sekali baper. Kenapa dia bisa, saya tidak? Kenapa hidup saya begini-begini saja? Saat panjenengan mulai ngeresulo, mengeluh, dan membandingkan hidup, saat itu juga getaran batin panjenengan anjlok. Panjenengan sedang menarik energi negatif. Apa yang terjadi? Dalam waktu singkat, rencana panjenengan akan gagal. Orang-orang yang tadinya dekat akan menjauh tanpa alasan. Itu bukan santet. Itu bukan guna-guna. Itu adalah pantulan dari batin panjenengan sendiri. Maka, laku spiritual bagi weton legi adalah nerimo ing pandum, menerima takdir, dan latihan sabar serta ikhlas. Hanya dengan cara itu semesta akan kembali berpihak. Pantangan ketiga, janji nazar. Karma buruk weton legi bisa muncul dari pengkhianatan terhadap janji. Baik itu janji kepada sesama manusia, apalagi janji batin, atau nazar kepada Gusti, atau kepada leluhur. Bila panjenengan pernah berikrar atau bernazar, jika saya berhasil, saya akan begini. Lalu panjenengan lupakan dan tidak panjenengan tepati, maka biasanya akan muncul hambatan tak kasat mata. Tanda-tandanya, sakit yang tak kunjung sembuh, diobati kemana-mana tidak ada hasilnya. Usaha yang selalu gagal di detik-detik akhir. Para kadang weton legi sekalian, di balik kerasnya balasan dan ujian itu, ada pelajaran besar yang tersembunyi. Panjenengan yang berweton legi sedang diajarkan oleh semesta untuk selalu eling lan waspodo. Diajarkan bahwa setiap tindakan, sekecil apapun itu, akan meninggalkan jejak energi. Jika panjenengan mampu menahan diri dari amarah, mampu menolak godaan iri hati, dan tetap memilih jalan damai, maka semua karma buruk yang seharusnya menimpa panjenengan
akan berubah menjadi jalan pembuka keberkahan yang tiada putusnya. Jaga lisanmu, sebab itu doamu. Jaga hatimu, sebab itu takdirmu. Terima kasih telah menyimak. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.